Oke, langsung saja pada subbab kedua, yaitu penaksiran. Penaksiran adalah keseluruhan proses menduga suatu parameter pada populasi yang tidak diketahui nilainya dengan menggunakan sampel. Pada penaksiran, kita mengambil sampel untuk dianalisis, sehingga hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan ukuran populasi. Kriteria penaksir yang baik ada 3. Yang pertama, tidak bias dikarenakan sampel yang digunakan sebagai penduga harus sama atau mendekati parameter populasi. Yang kedua, ada efisien dikarenakan sampel memiliki standar deviasi yang kecil. Dan yang terakhir, ada konsisten dikarenakan ukuran sampel meningkat, maka sampel akan semakin mendekati populasinya. Jenis penaksiran ada 3. Yang pertama ada 2. Yang pertama ada pendugaan titik atau bisa disebut point estimation. Yang kedua ada pendugaan interval yang bisa disebut dengan interval estimation. Penaksiran titik atau bisa disebut point estimation ini ada contoh 3 mahasiswi dan berat badan. Kita disuruh menentukan rata-ratanya. Untuk rumus menentukan rata-ratanya ada sigma x dibagi n. Sigma x adalah hasil berat badan ditambah hasil berat badan seluruh mahasiswa dibagi jumlah mahasiswinya dan diperoleh hasil 50. Maka dugaan untuk rata-rata berat badan adalah 50. Untuk rumus penaksiran rata-rata, rumus ini berlaku untuk sampel besar N lebih besar dari 30 dari populasi terbatas dengan N sampel per N populasi lebih besar 0,05. Diperoleh rumus seperti ini. Untuk rumus berlaku untuk sampel besar N lebih besar dari 30 dari populasi yang tak terbatas atau dari populasi terbatas, namun N sampel per N populasi kurang dari 0,05 diperoleh rumus ini. Dan untuk rumus yang berlaku bagi sampel kecil diperoleh rumus ini. Catatan untuk interval kepercayaan 90%, nanti hasilnya 1,64. Untuk 95% hasilnya 1,96. Untuk 99% hasilnya 2,58. Ada soal, sebanyak 100 perusahaan swasta berdiri di Kabupaten Grobogan. Seorang pejabat perbankan berpendapat bahwa dari 55 perusahaan swasta di Kabupaten Grobogan yang ia selidiki, modal perusahaan swasta 500 juta, standar deviasi modal tersebut sebesar 30 juta dengan tingkat keyakinan sebesar 90%. Berapakah taksiran rata-rata modal perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Grobogan? Oke, kita diketahui dulu N populasinya 100, N sampelnya ada 55 perusahaan swasta, X barnya ada 500 juta, untuk S nya ada standar deviasinya 30 juta, untuk N korelasinya N besar dibagi N, ini faktor korelasi, N dikurangi N per N dikurangi 1 diperoleh hasil 0,67. Kita langsung menjawab untuk rumus distribusi normalnya seperti ini. Untuk rumusnya seperti distribusi sampling yang ada di materi sebelumnya. Untuk 1 dikurangi 0,90 nya ini tingkat keyakinannya dibagi 2 diperoleh hasil 0,05, yaitu 0,05 untuk menaruh alfanya di sini, Z 0,05 diperoleh hasil 1,64 dari interval kepercayaan yang ini. Langsung saja yang ditanyakan adalah
berapakah taksiran rata-rata modal perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Grobogan. Untuk rumusnya X bar 500 dikurangi Z alfa per 2 sigma per akar 2, hasilnya diperoleh hasil 0,9730 akar 2. Untuk faktor korelasinya ini 100 dikurangi 55 per 100 dikurangi 1 antara 5x barnya 500 ditambah Z alfa per 2 diperoleh hasil 0,9750 akar 2. Terus di faktor korelasi diperoleh hasil 500 dari X barnya dikurangi Z alfa per 2 nya diperoleh hasil 13,944 sampai 500 ini X barnya plus Z alfa per 2 nya diperoleh hasil 13,944. Untuk hasil akhirnya menjadi 486,056 sampai 513,944. Jadi dengan tingkat signifikasi rata-rata modal perusahaan swasta di Kabupaten Grobogan berkisar antara 486,056 juta dan 513,944 juta. Penaksiran proporsi. Proporsi menunjukkan presentasi dari suatu bagian. Proporsi menunjukkan jumlah bagian tertentu dari suatu kelompok. Rumus penaksiran proporsi ada 3. Rumus ini berlaku untuk sampel besar lebih besar dari 30 dari populasi yang tak terbatas. Namun N sampel per N populasi kurang dari 0,05 diperoleh rumus seperti ini. Jika N populasi per N sampel lebih besar 0,05 gunakan faktor korelasi. Ini faktor korelasi diperoleh rumus seperti ini. Jika sampelnya kecil, lebih kecil dari 30, ganti dengan Z alfanya menjadi T. Z nya ini kan tabel Z, cuman diganti T. T itu tabel T. Oke, lanjut ke contoh soal. Pada pemilihan calon presiden BMT Udinus dilakukan survei terhadap 150 orang pemilih mengenai bagaimana pilihan mereka terhadap calon presiden BEM. Dari survei tersebut menunjukkan ternyata 50% menyatakan akan memilih nomor urut 1 dengan tingkat dugaan 95%. Buatlah dugaan interval proporsi untuk memilih nomor urut 1. Diketahui N sampelnya 150 dan presentasenya 95%, diperoleh hasil 1,96. Terus menunjukkan ternyata 50% ini proporsinya X per N dipecah menjadi desimal menjadi 0,5. Yang ditanyakan, buatlah dugaan interval proporsi para pemilih akan memilih nomor urut 1. Untuk rumusnya ini X per N min Z alfa per 2 akar rumus proporsi min Q per N. Di ruas kanan itu rumusnya sama, cuman bedanya min sama plus. Untuk 0,5 untuk mewakili X per N, 0,9750 itu hasil dari tabel Z 1,96. Untuk akar 0,5 dikali 0,5 per 150 dari rumus X per N 1 min X per N per N. Ruas kanan sama, cuman ganti ruas. Diperoleh hasil 0,490675 untuk ruas kanan 0,50325. Jadi dengan tingkat signifikasi 5%, dugaan interval proporsi para pemilih akan memilih nomor urut 1 adalah antara 0,490675% sampai dengan 0,50325%. Contoh soal. Perusahaan bakery ingin mengetahui seberapa banyak karyawannya menggunakan sepeda motor selama ini di kantor.
Oleh karena itu, dari 150 karyawan yang diambil sebagai sampel ditentukan 75 orang karyawan menggunakan sepeda motor ke rumah dengan tingkat signifikan 1%. Harap buat perkiraan interval proporsi pekerja yang menggunakan sepeda motor ke kantor. Diketahui N-nya 150, ini X yang sepeda motor yang dibawa ke kantor sebanyak 75. Untuk X per N itu proporsinya 75 per 150, diperoleh hasil 0,5. Ini untuk persentasenya 99%, diperoleh hasil tingkat kepercayaan 2,58. Oke, pertanyaannya, membuat perkiraan interval proporsi pekerja yang menggunakan sepeda motor ke kantor. Untuk rumusnya ini X per N min Z alpha per 2 akar rumus proporsinya min Q per N. Untuk 0,5 ini rumus dari X proporsi tersebut. Untuk 0,9951 dari tabel Z persentase 2,58. Akar 0,5 dikali 0,5 per 150 dari ini. Akar X per N min 1 kurangi X per N per N. Untuk ruas kanan sama, cuman diganti operatornya menjadi plus. Yang ruas kiri diperoleh hasil 0,09376. Yang di ruas kanan diperoleh hasil 0,964. Jadi dengan taraf signifikan estimasi interval 1% dari proporsi pekerja yang menggunakan sepeda motor ke kantor antara 0,09376% sampai 0,9624%.